Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kalau ada seorang ingin berbuat baik, ingin bertaubat, ingin berbuat kebaikan dan meninggalkan seluruh kejahatannya, apa yang harus dilakukan pertama sekali? Dia tahu ini baik, dia tahu ini jahat, dia tahu salat itu wajib. Bagaimana cara memulainya? Dari mana memulai pertama sekali? Kalau orang ingin bertobat, dari mana mulainya? Seorang ingin baik, dari mana mulainya? Sekarang kita bahas masalah itu. Inna awwala ma yunabbahul abdu lil ibadah. Jadi kalau seorang itu ingin memulai sesuatu dalam beribadah, ada seorang pencuri ingin bertobat, apa yang harus dilakukan pertama sekali? Ada seorang yang cinta maksiat ingin meninggalkan maksiat, apa yang perlu dilakukan pertama sekali? Karena ini ibaratnya manusia kan lalai. Kenapa berbuat maksiat? Karena dia lalai. Kenapa mencuri? Karena dia lalai. Kenapa mendalimi orang lain? Karena dia lalai. Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi di dalam sebuah riwayat Ali mengatakan begini, An-nasu niyamun. Manusia itu seperti orang tidur. Jadi arti orang tidur apa? Dia tidak tahu apa-apa. Sama seperti manusia hidup di dunia, dia tidak tahu kalau sedang diperdaya oleh dunia. Dia tidak tahu kalau sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia. Tidak tahu dia. Yang lagi orang dengar. Orang tidur tidak tahu apa-apa. Begitulah manusia ini niyamun, kata beliau. Fa idza matu istaiqadhu. Fa idza matu intabahu. Kalau dia meninggal, dia baru tahu diri. Oh, sudah lupa saya ibadah. Lupa saya berbuat ini, lupa berbuat ini. Makanya di sini diberikan cara oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana cara supaya kita bangun dari tidur itu? Bagaimana supaya kita ingin bisa beribadah, ingin dekat dengan Allah? Wa yatajarradu lisuluki tariqiha. Dan supaya kita ikhlas beribadah itu bagaimana caranya? Ini titiurohana ikhlas beribadah. Kita mau ikhlas beribadah sudah digoda oleh syaitan. Kita sudah mulai meninggalkan maksiat, besok buat maksiat lagi. Maka ini tidak ada cara lain, kata beliau. Caranya adalah bi khatratin samawiyah minallah. Berdoa sama Allah. Ini bagaimana caranya? Ini saya ingin mulai berbuat kebaikan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ini yang pertama. Kita minta kepada Allah supaya ingin bisa berbuat kebaikan. Satu. Yang kedua, kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik ini apa? Kalau dalam istilah Imam Al-Ghazali, wa taufiqin khasin ilahiyin. Ada petunjuk khusus. Namanya petunjuk taufiqi. Petunjuk biasa tidak dapat, tidak bisa. Dia ada petunjuk khusus, namanya petunjuk khasin taufiqiyun khasun ilahiyun. Jadi makanya petunjuk itu ada 3. Yang pertama petunjuk dalalah. Petunjuk dalalah adalah petunjuk yang dilakukan orang tua kepada anaknya, seorang nabi atau rasul kepada umatnya, seorang manusia mukmin kepada saudaranya. Maksud petunjuk dalalah, seorang itu mengarahkan anaknya, nak ini tidak baik, nak wudhu yang benar begini, nak baca Quran yang benar begini. Dia hanya mengarahkan saja. Ini petunjuk dalalah namanya. Seorang nabi atau rasul cuma bisa mengarahkan umatnya saja.
Ini tidak boleh, ini sesat, ini syirik, tidak boleh menyembah patung. Itu petunjuk dalalah. Artinya cuma mengarahkan saja. Ketika mereka syirik kepada Allah, itu dia tidak bisa merubah. Seorang Nabi dan Rasul tidak bisa merubah tabiat orang lain, tidak bisa. Seorang ayah tidak bisa merubah tabiat anaknya. Dia cuma bisa berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengarahkan anaknya, ini tidak baik, ini tidak baik, tidak baik. Satu. Yang kedua namanya petunjuk bayani. Bayani ini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita kita kalau ingin dapat petunjuk taufiqi yang ketiga, bagaimana caranya? Seorang tidak bisa merubah diri kecuali dengan petunjuk yang ketiga. Seorang tidak bisa jadi orang baik kecuali petunjuk yang ketiga. Kita lihat dulu yang kedua, baru kita tahu yang ketiga nanti. Yang kedua namanya petunjuk bayani. Petunjuk bayani itu kita dapatkan di dalam Al-Quran. Bayani ini artinya apa? Pelajaran-pelajaran. Bayani ini tawaran-tawaran Allah. Bayani ini petunjuk tawaran, kamu mau nggak begini, mau nggak bahagia dunia akhirat, mau nggak ini, mau nggak itu, tahu nggak kamu kehidupan di alam barzakh, tahu nggak kamu bagaimana ketika kondisi di neraka, tahu nggak kamu kalau sering menzalimi orang lain, tahu nggak kamu orang yang tidak salat, tidak puasa di dunia ini, bagaimana perlakuan saya terhadap mereka. Ini petunjuk bayani namanya. Ketika seseorang merespon petunjuk bayani, saya patuh ya Allah, saya tidak mau menzalimi orang lain, saya baru tahu informasi tentang neraka setelah baca Al-Quran. Saya baru dekat dengan Engkau ya Allah setelah saya mengkaji Al-Quran. Ini petunjuk bayani namanya. Maka seorang itu akan mendapat petunjuk yang ketiga setelah merespon petunjuk bayani. Makanya orang yang tidak mau salat, tidak mau patuh, jangan pernah harap dapat petunjuk taufiqi yang ketiga. Jangan pernah harap. Kalau tidak dapat yang ketiga, jangan pernah harap dia bisa merubah dirinya dari yang tidak benar menjadi benar. Tapi lagi-lagian. Tapi lagi. Maka kalau ingin berubah dan dapat petunjuk yang ketiga, jadi dia dapat, responlah seluruh perintah Allah. Responlah seluruh larangan Allah. Kita merespon saja dulu. Setelah kita merespon dan melakukan kebaikan-kebaikan, akan diberikan petunjuk yang ketiga, yaitu namanya petunjuk taufiqi. Petunjuk taufiqi adalah petunjuk pilihan. Bagaimana petunjuk pilihan? Setelah seorang merespon Al-Quran, saya salat ya Allah, lun patuh ya Allah, saya tidak akan berbuat maksiat lagi ya Allah, saya tidak akan ngomongin orang lain lagi ya Allah. Pada ketika itu, kondisi seperti itu, petunjuk taufiqi akan dapat oleh dia. Dia akan dapat taufiqi. Petunjuk taufiqi lah yang bisa merubah tabiat dia. Makanya tadi berdoa dulu kepada Allah. Kalau kita malu berdoa di depan orang ramai, bangunlah tengah malam, ambil wudu. Onyo haik lum bedah. Selama 1 tahun apa enggak sanggup, sekali saja kita bangun, sekali saja kita bangun malam. Sekali saja bangun malam. Bangun malam sekali saja, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, kita akan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mintalah petunjuk taufiqi dari beliau. Minta petunjuk taufiqi. Sekarang kita lihat, ada apa alasan dengan petunjuk taufiqi? Kenapa harus petunjuk taufiqi? Kenapa tidak cukup dengan petunjuk yang kedua saja? Ya, nih Pak. Kenapa harus petunjuk taufiqi? Petunjuk taufiqi itu kan di hati. Maka seorang itu kalau ingin merubah diri, rubah rajanya dulu. Rajanya siapa? Itulah hati. Al-qalbu mithlul malik, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Kalau raja itu baik, maka anggota tubuh akan baik. Kalau raja baik, rajanya tenang, tidurnya pun nyenyak. Maka kebanyakan orang nggak bisa tidur, hatinya yang gundah, hati yang gundah. Coba tenangkan dulu jiwanya. Ketika tenangkan jiwanya, semua tenang, Pak. Tidur enak, semua enak. Makanya konsep untuk merubah diri, rubah raja dulu. Kalau raja tetap seperti ini, maka tangan tetap mencuri. Jangan kita rubah tangan kita. Ini tangan besok jangan mencuri lagi. Hai, dengar ya, Pak. Mata jangan lihat maksiat lagi. Nak mau dia dengar. Kenapa? Rajanya tetap menyuruh dia untuk berbuat maksiat. Kalau kita menyuruh ini mulut ini jangan ribah lagi orang lain ya besok ya. Nyanyi ribah dan lempohnya abahnya. Tetap dia akan ribah orang lain. Kenapa? Rajanya belum berubah lagi. Robah rajanya dulu. Bagaimana robahnya? Minta petunjuk taufiqi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena petunjuk taufiqi itu masuknya ke dalam hati. Ketika dia masuk ke dalam hati, hati itu akan langsung berubah. Dan tangan akan berubah. Mulut akan berubah. Anggota tubuh kita juga akan berubah. Pada suatu hari, ya ini ini ada ayat Al-Quran sebelum kita masuk hadis.
wa huwa ma'niyun biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya cara untuk merubah diri. Ya, Pak. Ini salah satu cara untuk merubah diri. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Ini merubah diri, besok berinfak, bersedekah. Ya, kita menyuruh tangan berbuat kebaikan, tapi hati tetap seperti ini. Paling-paling kita berapa bulan sanggup bersedekah. Habis bersedekah, kembali lagi kepada tabiat aslinya. Habis kita salat berjamaah, ini selama ini harus salat berjamaah. Kita paksa diri. Kalau tidak, nanti saya akan menyiksa ini tubuh ini, karena dia tidak mau berjamaah. Enggak ada enggak ada cara kecuali kita harus merubah hati dulu. Kalau hati sudah berubah, maka ibadah itu kita akan nikmat dalam beribadah. Kenapa? Semua sudah berubah. Tangan berubah, anggota tubuh juga berubah. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu. Barang siapa yang sudah dilapangkan hatinya, jadi arti dilapangkan hatinya, dia sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ala nurim mir rabbih. Dalam kondisi seperti itu, dia sudah dapat cahaya dari Allah. Ini cahaya dalam hatinya. Jadi makanya dalam hati itu Allah mengatakan begini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kelompok As bin Wa'il, kemudian dengan Nadar bin Harith, Umayyah bin Khalaf, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kami tidak memaksa kamu untuk beribadah kepada Tuhan kami. Begini saja. Kamu yakin saja kepada Tuhan kami. Setelah yakin kepada Tuhan kalian, yakin saja pada Tuhan kami. Itu saja kami minta. Ketika itu Allah mengatakan, turun ayat Al-Qur'an. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Di dalam hati itu tidak ada dua keyakinan. Kalau dia yakin kepada Allah, yang lain tidak ada dalam hati dia. Kalau dia yakin kepada patung, yakin kepada sesuatu hal yang selain Allah, maka itu yang ada dalam hati dia. Jadi makanya Rasulullah SAW ketika itu menolak ajakan As bin Wa'il. Maksudnya apa? Kalau di dalam hati kita ini ada syaitan, maka jangan pernah harap ada petunjuk. Tapi kalau dalam hati ini ada petunjuk, ada kebaikan, syaitan pun tidak bisa masuk lagi dia. Tapi kalau syaitan yang ada dalam tubuh ini, maka sesuatu hal tidak bisa masuk lagi ke dalam tubuh kita. Satu. Yang kedua, kalau ada penyakit di dalam hati ini, mana penyakit hati? Penyakit hati itu takabur. Takabur itu merasa dirinya itu selalu hebat. Ini kalau bukan saya kan tidak bisa apa-apa ini. Ini kalau bukan saya kan tidak seperti ini. Kalau bukan saya tidak ada jalan ini. Kalau bukan saya tidak ada begini. Itu penyakit. Kalau ada penyakit hati itu, maka petunjuk tidak bisa masuk ke dalam itu. Sebagaimana syaitan tidak bisa masuk ke dalam hati yang ada hidayah dan petunjuk. Maka bagaimana caranya? Hilangkan dulu takabur. Hilangkan dulu sum'ah. Sum'ah itu penyakit hati. Kita makin semangat beribadah setelah ibadah kita didengar oleh orang lain. Sedekah kita didengar oleh orang lain. Kita membantu masjid setelah didengar orang, kita makin semangat untuk membangun masjid. Jadi ini nama penyakit hati. Kemudian hilangkan penyakit hati suudzon kepada orang lain. Hilangkan penyakit hati dengki kegop. Kalau dengki masih ada dalam hati, hanapu harap truk petunjuk, hanapu harap truk mati hanam temai petunjuk. Hilangkan dulu penyakit ini, Pak. Untuk apa? Supaya tempatnya petunjuk itu bisa masuk ke dalam hati. Kalau enggak bisa masuk, dia tidak ada tempatnya. Ya. Inilah maksud Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka kalau dia sudah mengosongkan hatinya, kegop hanale, dengki hanale, kegop hanale, ghibah hanale, maka seorang itu dia sudah mengharap petunjuk dari Allah. Ya Allah, nyoka kosong ya Allah. Netamang petunjuk kena ya Allah. Ya ni. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini penjelasan, coba kita lihat. Ibaratun an takmilil isti'dadi lahu. Kalau kita sudah mulai mengosongkan hati, artinya apa? Kita sudah mulai untuk bisa menerima petunjuk dari Allah, untuk bisa merubah diri. Ya. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah minta petunjuk, tapi hati masih dengki sama orang lain, masih takabur, menteng hana tawadhu dan lain sebagainya, berarti kita belum siap lagi. Kita belum siap untuk berubah. Kalau ingin siap berubah, hati dulu kita rubah. Hilangkan penyakit hati dulu. Maka kenalilah hati itu. Siapa hati itu sebenarnya? Bagaimana keadaan hati itu? Maka setelah itu kita baru tahu bagaimana cara membersihkan hati itu.
Bagaimana penyakit-penyakit hati? Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak tahu penyakit itu yang mana, apa dah salun, apa dah lalun sampai seperti itu. Maka kita harus mengenali dulu. Sama seperti kita mengenali domba atau lembu. Kok bisa sakit ini lembu ini? Ada apa dengan lembu ini? Oh, kandangnya jorok sekali. Jadi bagaimana caranya? Harus dibersihkan kandangnya selalu. Ini kalau kandangnya kotor, makanannya pun tidak diberikan, maka lembu itu akan mati. Tempatnya pun sempit, ya, maka berikan tempat yang luas, dibersihkan selalu. Inilah hati. Hati itu walaupun nanti sudah ini, kita bersihkan juga selalu dengan duduk bersihkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita bersihkan. Untuk apa? Menghilangkan penyakit hati sedikit-sedikit. Wa adhafa, ya, tadi berarti kita sudah siap tadi, Pak. Ya. Oh ya, sedikit lagi ini, ya, sedikit lagi. Antakmilil istidadilahu. Kita sudah siap untuk menerima cahaya. Kita sudah siap untuk menerima petunjuk. Tapi kalau kita belum membersihkan hati kita, maknanya katanya hana belum siap lagi, Pak. Untuk menerima petunjuk belum siap lagi. Ya. Fa innahu mahallun lil qalbi. Karena apa? Cahaya itu tempatnya di hati, Pak. Lain tak ada. Kan Pak ulai kan, Pak. Bukan di tubuh, tidak. Cahaya itu di sini. Kalau ini sudah beres, maka lain beres semuanya. Wa asyara ilaihi sahibus syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan isyarat. Jadi memberikan isyarat bagaimana cara untuk supaya enak beribadah, bagaimana bertaubat, bagaimana supaya dapat petunjuk, bagaimana supaya dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innan nura, itu cahaya itu kalau sudah masuk ke dalam hati, Pak. Jadi kita kosongkan dulu, ya. Jadi syaratnya kosongkan dulu hati itu. Jangan ada kueh kegok, nyoro-nyo be kueh kegok, tengok binanji, ya, Pak. Tapi kita mulai dulu pelan-pelan dulu, Pak. Ya. Ini hari ini tak boleh kueh sama orang lain. Sudah, besok kita tambah lagi. 2 hari ini tak boleh dengki sama orang lain. Besok kita tambah lagi. Selama 1 minggu tak boleh dengki sama orang lain. Kita tambah lagi. Selama 1 bulan jangan jangan ngomong-ngomongin orang lain. Nah, kita tambah-tambah terus, Pak. Pertama 1 hari jangan ngomongin orang lain. Memang kita bersabar, Pak. Memang handa pegah haba kegop Pak. Tutah nih, Pak. Besok tambah lagi, ini 2 hari jangan ngomongin orang lain. Besok tambah lagi, seminggu jangan ngomongin orang lain. Selama 1 bulan jangan ngomongin, sampai 1 tahun terus ini membiasakan diri, Pak. Jadi setelah itu apa? Penyakit ini akan hilang dan kita siap untuk menerima petunjuk. Karena Rasulullah mengatakan, cahaya itu petunjuk kalau sudah masuk ke dalam hati, ya, menunjukkan dalam hati, infasaha wan syaraha, maka lempang semuanya, Pak. Masalah-masalah enggak ada lagi, lempang semuanya, Pak. Kalau sudah masuk ke dalam hati. Kalau cahaya tadi, petunjuk tadi sudah masuk ke dalam hati, maka semua akan lempang semuanya. Maka tidak ada susah lagi hidup dia. Nanti akan kita lihat pengakuan Imam Al-Ghazali, Pak. Bagaimana kalau cahaya itu sudah masuk dalam hati, Pak. Ya. Sekarang para sahabat bertanya. Faqila, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha. Dari mana kita tahu, ya Rasul, seorang itu sudah dapat petunjuk dari Allah? Dari mana kita tahu? Paling enggak minimal kita dari sendiri kita saja, Pak. Dari mana kita tahu kalau kita ini sudah dapat petunjuk dari Allah? Ini penyakit sudah kita hilangkan. Ini kata pegadah mandum, Pak. Penyakit sudah hilangkan. Kueh kegok kali, takabur hanale. Kemudian ikhlas sudah ada, tawaduk sudah ada, semua sudah ada. Ketika kita berdoa kepada Allah, dari mana ya Rasul kita tahu kalau hati ini sudah dapat petunjuk? Syarat-syarat sudah saya lakukan. Dari mana caranya, ya Rasul? Rasulullah menjawab, faqala at-tajafi an daril ghurur. Dia menjauhkan diri dari dunia. Maksud menjauhkan diri dari dunia bukan berarti tidak kerja lagi, tidak. Orientasi dunia itu dibawa kepada akhirat. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Pergunakanlah nikmat muqayyad untuk bisa dapat nikmat mutlak. Ini orang yang pertama ini, Pak. Mana nikmat muqayyad? Harta itu nikmat muqayyad. Karena harta itu masih bersama kita karena kita masih hidup. Coba kita sudah meninggal, harta sudah berpisah. Maka namanya muqayyad. Nikmat yang terus terikat. Kita masih punya kendaraan karena kita masih hidup. Kita masih bisa ngomong ini ngomong itu karena masih hidup. Kalau tidak hidup lagi, maka tidak ada apa-apa lagi. Maka ini nikmat muqayyad namanya. Maka pergunakanlah nikmat muqayyad untuk bisa dapat nikmat mutlak. Pergunakanlah hartamu untuk bisa bersedekah.
Pergunakanlah hartamu untuk bisa membantu orang lain. Pergunakanlah hartamu ini untuk berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Supaya tidak sia-sia. Kita tidak sia-sia dapat harta dunia saja, setelah meninggal putus harta itu. Tapi kita ingin dapat akhirat. Ini namanya at-tajafi andaril hurur. Jadi dia menjauhkan diri terhadap hal yang sia-sia. Kalau ambil harta itu untuk membantu orang maksiat, membantu ini, akan sia-sia saja. Berfoya-foya ini, buat ini, kan sia-sia saja. Ya. Ini kita ambil, jangan berarti nanti oh dia jauh terhadap dunia. Saya tidak mau lagi ini, tidak, itu salah. Ini seperti kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Bagaimana cara zuhud itu? Anta ja'ala dunya safinatun limaksudihal akhirah. Yang dimaksud zuhud itu adalah kita menjadikan fasilitas dunia ini, maka fasilitas ini ibarat kapal, kata Imam Ghazali. Limaksudihal akhirah. Kita mempergunakan kapal ini untuk sampai ke tujuan kita. Kan tak main-main lang kapai, Pak. Ketika kita main-main lang kapai, tujuan tak sampai-sampai, ya, Pak. Cok rakit, cok bok, putar kena, putar gede. Setelah itu orang yang ngomong, apa yang punya kapal ngomong, habis ya, waktu sewa sudah habis. Oh malu minyak gede gimana? Kalau lain dah 6 meter, bukannya kan jinur la ilah. Diberikan kesempatan untuk orang lain lagi. Maka manfaatkanlah. Kita sedang diberikan tubuh oleh Allah, bisa untuk beribadah. Kenapa tidak mau beribadah? Kita diberikan harta oleh Allah, kenapa tidak mau berinfak? Kita diberikan mata oleh Allah, kenapa tidak mau membaca Al-Quran? Kita diberikan anggota tubuh sehat, kenapa tidak mau beribadah? Kita buat kebaikan-kebaikan. Kalau sudah waktunya, nanti akan diambil kembali oleh Allah. Oh malu kalau bubut yang hanale kali kafe, Pak. Sudah habis waktu. Seorang menyewakan sesuatu, menyewakan boat tadi, Pak. Kapal tadi. Ini ada waktu ya. Saya sewakan selama 5 jam. Saya sewakan selama 12 jam, 24 jam. Katanya lalai dah mai-mai panting ngebut ni, Pak. Lai panting. Setelah itu apa? Sudah habis waktu dicabut. Tanam demelku. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, pergunakanlah kesempatan ini untuk bisa sampai ke tujuan. Setelah sampai ke tujuan, kamu akan meninggalkan kapal ini. Kamu akan meninggalkan tubuh ini. Kamu akan meninggalkan hartamu dan lain sebagainya. Maka kita tidak bisa beribadah kalau tidak ada tubuh ini. Tidak bisa kita beribadah. Maka diberikan tubuh oleh Allah supaya manusia bisa beribadah, supaya manusia bisa mengenal Allah, supaya manusia lebih dekat dengan Allah, supaya manusia itu merealisasikan setiap keinginannya. Saya ingin ini, saya ingin itu. Bagaimana caranya? Dengan anggota tubuh ini. Makanya iman itu tidak bisa dengan hati saja. Iman itu harus bil qalbi wal jawarih. Iman itu harus dengan keyakinan dan melakukannya dengan anggota tubuh. Saya yakin maksiat itu tidak dosa besar, maka jangan buat maksiat, ya, Pak. Kalau kita yakin saja tapi tangan berbuat maksiat, berarti belum beriman lagi. Ya. Ini yang pertama, ini ciri-ciri yang pertama. Maka kalau kita ketemu sama orang seperti ini, dia gaknya menyuruh masalah dunia nanti agak permen, Pak. Alah, Pak, rugo ke dia. Rugo dunia pun saja tengok dah mitala pun entah demai, Pak. Yang rugo akhirat, ya, Pak. Kita tidak salah, tidak puasa dan lain sebagainya. Ini kalau sudah ada seperti ini, berarti tanda-tanda cahaya sudah masuk ke dalam hati dia, itu sudah mulai ada, kata Rasulullah. Tanda-tanda yang kedua, wal inabah ila daril khulu, sudah mulai bertaubat dia. Ya. Jadi mulai bertobat artinya apa? Tobat maka namanya tobatan nasuha. Kalau di dalam bacaan lain tobatan nusuha. Nusuha itu apa? Ikhlas karena Allah. Jadi makanya dia sudah mulai bertaubat, dia sudah mulai kembali kepada Allah dan tidak melakukan lagi hal-hal yang itu. Makanya syarat-syarat tobat itu kan ada berapa macam. Yang pertama tarkul audi, jadi tidak mau mengulang lagi. Yang kedua istighfar bil lisan, dia itu mengakui dengan lidahnya kalau dia berdosa. Ya Allah ampuni saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Kemudian yang ketiga at-taba'ud bil abdan, kita menjauhkan diri dengan tubuh ini. Kalau kita merasa ya Allah saya sudah berbuat dosa, tangan ini jangan pernah ambil lagi punya orang lain. Kalau kita merasa mulut ini berdosa, maka waktu itu jangan ngomongin lagi orang lain. Kalau kita mata ini merasa berdosa, jangan lihat maksiat lagi. Kalau hati tubuh ini merasa berdosa, jauhkan tubuh ini dari suatu hal yang berbuat maksiat. Inilah namanya al-inabah ila daril khulud. Kalau tidak ada juga, berarti tanda-tanda cahaya itu tidak ada dalam hatinya. Petunjuk itu tidak dalam hati dia. Sampai mati dia tidak akan dapat petunjuk taufiqi. Ya. Tidak akan dapat petunjuk taufiqi. Seperti Nabi Nabi Adam alaihissalam.
Beliau dapat petunjuk taufiqi ketika sudah dikeluarkan dari surga setelah 200 tahun lamanya. 200 tahun baru dapat petunjuk taufiqi dari Allah. Umur kita berapa umur kita? 50, 60, 70 kamu meninggal. Enggak sampai 200 tahun. Maka Nabi Adam alaihissalam dimaafkan oleh Allah dari dosanya yang simpel sekali setelah 200 tahun lamanya. Kita bisa merujuk nanti ke dalam tafsir Ibnu Abbas, satu. Kemudian yang kedua, kitabnya juga Imam Ghazali, ya kitab ini Pak, Sirajut Talibin. Diungkapkan dalam kitab Sirajut Talibin. Begitu juga diungkapkan dalam tafsir-tafsir yang lain dengan mengungkapkan beberapa riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, Nabi Adam itu fabaka mi'atai amin, 200 tahun beliau menangis hatta qubilat taubatuhu, sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diterima taubat Nabi Adam? Karena sebelumnya Nabi Adam masih ada penyakit itu, masih ada dalam hati beliau. Apa penyakitnya? Beliau masih merasa saya tidak bersalah ya Allah, saya tidak bersalah. Yang salah itu iblis ya Allah. Nabi Adam tidak mengakui dosanya. Apa salah lo ya Allah? Apa salah saya ya Allah? Yang salah itu kan Adam. Semasa kita itu masih menyalahkan orang lain dan kita itu masih belum mengaku kalau kita bersalah, maka petunjuk itu jangan pernah harap dapat. Jangan pernah harap dapat. Makanya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, sayang lu kalian Adam, kai momo tapi 200 tahun kai momo tapi. Sekarang begini, kasih tahu sama Adam ada apa sebenarnya. Kenapa tidak saya berikan petunjuk taufiqi kepada beliau? Kenapa tidak saya maafkan dosanya? Karena dia tidak mengakui dosanya. Penyakitnya mentenang apa? Salah lu, hana salah lu ni, hana salah lu. Yang salah di pulan, yang salah di pulan ni. Ketika itu Allah mengajarkan doa kepada Nabi Adam melalui malaikat Jibril. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Wahai Adam, bacalah doa ini, kata Nabi, kata malaikat Jibril. Allah marah kepadamu karena kamu masih ada penyakit itu dalam hatimu. Makanya bacalah doa ini. Dibacalah doa itu oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa doanya? Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim, istri saya zalim, kalau tidak Engkau maafkan kami dalam keadaan rugi, pemaaf kamu ya Allah. Nyan baru banyak. Ini bisa juga salah satu cara kita untuk membersihkan hati, Pak. Salah satu cara untuk bisa dapat petunjuk taufiqi, Pak. Jadi artinya apa? Langkah awal yang kita lakukan, bedah tengah malam mengakui dosa, tak akui dosa, dan tinggalkan dosa itu. Hana lembu boleh ya Allah, lu lagi maaf ya Allah. Mulai sekarang berikan petunjuk taufiqi kepada saya ya Allah. Lawanya ibadah hana mangat. Maka kalau orang ibadah tidak enak, semua tidak enak, berarti hatinya masih bermasalah. Kalau masih bermasalah, berarti petunjuk taufiqi itu belum ada lagi, belum dia dapat lagi, Pak. Belum dia dapat lagi. Ya. Ini yang kedua. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bukan syarat, tanda-tanda yang ketiga. Jadi tanda-tanda seorang itu sudah dapat petunjuk taufiqi dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti. Dia sudah siap mati sebelum mati itu tiba menjemput dia. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, menyuka takdir, menjino lontem ya Allah. Thingoh pi lontem, lutha pi lontem ya Allah. Mencabut nyawa lontem ya Allah. Begitu senangnya dia. Kenapa senang? Karena kematian itu adalah salah satu pintu untuk bisa ketemu dengan Allah. Kenapa dia senang mati? Karena dia tidak ada masalah lagi, Pak. Maka kenapa orang takut mati? Karena dosa dia, Pak. Ya Allah, baik demo mati ini korupsi mentengah ya Allah. Jadi hanya korupsi dia. Jadi dia korupsi mentengah, dosa mentengah, dia takut mati, Pak. Ya. Tapi kalau orang sudah beribadah, sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, tidak pernah takut dia mati, Pak. Hanya ya mati. Ya. Maka kalau ada orang takut mati, berarti dia takut untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali apa? Ada dua hal yang membuat seorang takut mati. Ya, kenapa dia takut mati? Karena dua hal. Yang pertama, al-juhlu, karena dia bodoh. Kalau dia tidak bodoh, dia enggak takut mati. Bodoh apanya? Dia bodoh, dia tidak tahu nikmat alam barzakh itu lebih dahsyat dibandingkan nikmat dunia. Ya. Perlakuan khusus itu di alam barzakh lebih spesial dibandingkan di dunia. Kalau di dunia kan urun kafe spesial dalam tanda kutip. Arti spesial diberikan semua oleh Allah, walaupun semua itu untuk mengazab dia. Tapi enggak nampak spesialnya, Pak. Kehana spesial lagu, sama mendung lagu, sama mendung. Tapi kalau dia sudah masuk ke alam barzakh, hanya orang tertentu saja.
yang diperlakukan secara baik-baik di alam barzakh. Kalau yang lain tidak. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kalau bukan rohnya dibawa ke Iliyin, rohnya dibawa ke Sijjin. Kalau dibawa ke Iliyin, maka dia akan tenang terus, dan nikmat akan terus dia dapat. Tapi kalau dibawa ke Sijjin, Sijjin itu penjara iblis, akan disatukan dengan roh-roh jahat semuanya, roh-roh yang buruk pakai, maka dia akan sengsara sampai dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Sama seperti orang tidak salat, tidak puasa, gathim, maka dia akan terus sengsara seperti itu, ya, terus sengsara, dia miskin sampai dia meninggal dunia. Ketika meninggal, sengsara lagi dah. Kenapa? Karena tidak beribadah, tidak ini. Kalau tadi sengsara dengan hartanya, ketika di akhirat, ketika di alam barzakh, sengsara dengan tidak beribadah. Dibangkitkan di padang mahsyar, sengsara lagi dia. Kenapa? Karena tidak beribadah lagi. Maka dimasukkan ke dalam neraka begitu juga. Karena Allah murka terhadap apa yang sudah dia lakukan. Makanya seorang itu kalau ada ciri-ciri ini, yang ketiga ini, dia sudah siap untuk mati. Kathiab lo yang Allah. Maka dalam hati dia selalu bertawakal kepada Allah. Dia menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Makanya kalau orang tawakal itu hidupnya aman, karena dia sudah tawakal. Kalaupun kita berusaha sedemikian rupa, istri kita ini kasih, tapi meninggal dunia juga, ya, kita karena sudah tawakal kepada Allah, maka jiwa kita akan tenang. Mungkin ini yang terbaik bagi saya. Hana bengeh-bengeh, bengeh berarti bengeh kepada yang mencabut nyawa tadi. Hana bengeh-bengeh, ini karena orang sudah bertawakal. Tapi kalau orang tidak tawakal, saudaranya meninggal, istrinya meninggal, dia akan menyalahkan dokternya. Dokter gara-gara dokternya, ya, gara-gara dokternya inang lu meninggal dunia. Gara-gara tipulan inang lu meninggal dunia. Gara-gara tipulan dia tumbah inang lu. Gara-gara tipulan buat begini, buat begitu. Ya. Tapi kalau orang bertawakal tak ada seperti itu ngomongnya. Dia terima semuanya. Kenapa? Karena dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun sudah siap untuk mati kalau suatu saat akan dipanggil oleh Allah. Saya sudah siap mati, ya Allah. Makanya seorang itu takut mati yang pertama gara-gara al-juhlu, karena dia bodoh, tidak tahu apa-apa. Coba dia pelajari Al-Quran, dia pelajari hadis. Rupanya mati itu sebuah kenikmatan, Pak. Mati itu kenikmatan, ya. Dalam Al-Quran disebutkan mati itu kehidupan rupanya, Pak. Kalau kita biasanya kalau mati itu terbayang sama kita, mati hanya pakai le, mati hanya pakai le. Oh, ini kucing sudah mati, hanya leka busuk. Padahal mati itu dalam Al-Quran sebuah kehidupan, Pak. Mati itu kehidupan. Makanya ketika kita mati itu kehidupan yang lain lagi. Setelah itu nanti dibangkitkan kehidupan yang lain lagi, dan kita tidak tahu bagaimana nanti di alam barzakh. Bagaimana di padang mahsyar kita tidak tahu, kecuali kita sendiri yang melaluinya. Kita tidak tahu bagaimana kondisi neraka kecuali apa yang sudah digambarkan dalam Al-Quran saja. Dan kita tidak pernah merasainya kecuali masuk dulu nanti ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya ini pengakuan Imam Al-Ghazali. Ini pengakuan beliau, artinya apa? Yang beliau rasakan seperti ini. Fa idza khutira biqalbi 'abdin awwala kulli syai'in anni ajiduni muna'iman bidurubi minan ni'am. Ketika semua itu sudah saya lakukan, ya Nabi. Jadi pengalaman spiritual ini pengalaman spiritual. Ketika semua sudah saya lakukan, saya bersihkan hati saya. Kemudian saya berdoa kepada Allah supaya diberikan petunjuk taufiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajiduni muna'iman, saya mendapatkan diri saya waktu itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kenikmatan. Inilah yang Allah katakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nasyrah laka sadrak, ya Muhammad, nikmat yang paling dahsyat dan tidak bisa dibeli dengan harta, jabatan dan lain sebagainya, nikmat ketenangan jiwa. Bagaimana mau tenang jiwa? Itulah yang seperti Imam Ghazali katakan tadi. Coba kamu itu minta kepada Allah dan minta petunjuk taufiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu kita sudah dapat? Itulah dengan tiga syarat tadi. Bagaimana supaya tiga syarat tadi ada dalam tubuh kita? Maka hilangkanlah penyakit hati dulu. Kenapa? Karena nanti petunjuk tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Nur cahaya Allah itu tidak akan masuk. Jadi maka jangan pernah harap kenikmatan di dalam melakukan segala hal. Maka Imam Ghazali mengatakan, anni ajiduni muna'aman bidarubin minan ni'am. Nikmat itu banyak sekali. Baru bangun tidur, ya Allah, nikmat ya Allah. Yang kita nyoba terbayang nikmat peng saja, Pak. Banda bedang hana tapi kenyan bedang nikmat. Kita tidak terbayang tetangga kita nak bangun-bangun lagi, Pak. Hana bedang ni. Hana terbayang. Tidak terbayang kita nafas yang kita itu nikmat luar biasa, Pak. Di rumah sakit, Pak.
pakai alat bantu lompatnya. Tidak pernah tahu kita itu nikmat. Tapi kalau seorang sudah hatinya sudah bersih, semuanya nikmat sama dia. Baru bangun tidur, alhamdulillah, nikmat ya Allah. Ketika dia keluar rumah, alhamdulillah, nikmat ya Allah. Dia bisa berjalan, alhamdulillah, nikmat ya Allah. Dia bisa baca Al-Quran, alhamdulillah, nikmat ya Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan, saya mendapatkan diri saya selalu berada dalam nikmat. Kalimat ajidu itu di dalam bahasa Arab itu istimrar. Dalam bahasa Arab kita, bukan tafsir, Pak, bukan tafsir. Di dalam bahasa Arab penggunaan kalimat present ya itu menunjukkan kepada istimrar. Ajiduni, kata Imam Ghazali, saya terus menerus merasakan kenikmatan. Saya pergi jalan kaki, wah nikmat juga. Saya naik sepeda, wah nikmat juga. Saya naik kendaraan, nikmat juga. Kalau orang yang tidak ada ini dalam hati dia, jangankan naik kendaraan, Pak, pesawat pribadi hanya nikmat bagi dia, Pak. Alah, nyo tak tebi, pesawat tak tebi, perlu ada gantung 3 go. Ya, Pak. Naik mobil mewah saja tidak ada nikmat sama dia, Pak. Hanya nikmat sama dia. Kita kan sudah pernah cerita. Seorang itu, kata Imam Ghazali, kalau belum nikmat itu dicabut dari dia, dia belum merasai kalau itu adalah nikmat. Seorang itu merasakan nikmatnya tangan ketika tangan itu sudah dihilang fungsikan oleh Allah, tidak ada fungsi, stroke. Baru dia, ya Allah, nikmat jadonyo menyonde pudip demah, ya Allah, hebat. Seorang akan tahu nikmat mata kalau mata itu akan tidak berfungsi lagi. Seorang akan tahu nikmat ginjal, nikmat jantung kalau dia sudah dipasang ring jantung, baru depu. Ya Allah, nikmat haru bagi jantung hana ring, ya Allah, baru ke depu dah, Pak. Tapi selama ini tidak tahu apa-apa. Maka kalau ingin tahu nikmatnya sesuatu, tanya kepada orang. Nikmatnya hidup, tanya sama orang sakit, Pak. Nikmatnya sehat sama orang sakit, tanya. Ingin tahu nikmatnya apa namanya, nikmat mata, tanya sama orang hanya yang ketepuk mata aja yang. Kalau ingin tahu nikmat ginjal, tanya sama orang yang sudah gagal ginjal. Jangan tanya sama orang sehat, hidup pun nikmat. Bagaimana Pak nikmatnya naik pesawat pribadi? Alah biasa aja itu. Katiti oro kalau kabung lu tebe lu nya. Bagaimana Pak nikmatnya naik mobil 2 miliar? Alah biasa aja itu. Kabungnya kantong tolain. Tapi mukro muka, Pak. Dan dia tidak tahu kalau itu nikmat. Tapi kalau satu hari saja dia diberikan penyakit oleh Allah, ya, Pak. Atau mobilnya dicuri atau usahanya bangkrut, ketika itu dia baru tahu, oh my Allah, baru hidup baru tinggal ke Allah. Atau tangannya itu stroke, satu hari saja stroke, ya Pak. Ya Allah, jarolo gak stroke, ya Allah. Besok ketika sembuh, oh ma nikmat lego. Tiuro stroke, hana tu oja, hana tu pegon. Tapi ini kita sudah hidup sudah puluhan tahun, tidak tahu kita kalau tangan itu nikmat. Sebelum diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau lagi? Bitarubin minan ni'am. Semuanya penuh nikmat, kata beliau. Bukan duit saja, bukan jabatan saja. Semua nikmat. Gekalan ane alhamdulillah ane medua. Nyo kalan ane dah tenang. Kalan nyo mandu tenang. Kalan binatang pi dah tenang. Mandu dah tenang. Kenapa? Karena hati sudah kotor, ya. Deh binatang kapalonya, roda put lah miliknya. Roda put binatang bagi kimpan. Umanya lo roda 2, umah je lo. Jadi hati makro tapi muka apa? Ada nikmat dalam hidup ni apa? Kal hayati, seperti apa dalam hidup ini? Saya menikmati hidup ini, kata Imam Ghazali. Hidup ini nikmat sekali. Maka beliau itu sudah berapa buah buku yang beliau karang. Karena itu nikmat sekali. Tulis hidup. Ibadah begitu juga, nikmat ibadah. Ibadah nikmat. Kenapa? Kuncinya itulah tadi. Kuncinya tadi. Seperti yang kita bicarakan di awal tadi, Pak. Mintalah berdoa kepada Allah, kemudian kosongkan hati dari penyakit-penyakit hati. Oh, tak sanggup saya kosongkan satu hari, sedikit-sedikit kosongkan, sedikit-sedikit. Nanti akan coba lihat nanti. Bagaimana ketika kita hati penuh dengan penyakit dibandingkan ketika hati kita sudah kosong dari penyakit. Coba bedakan. Bagaimana nikmat nikmat hidup itu? Bagaimana nikmat itu? Maka beliau mengatakan juga wal qudrah. Qudrah itu apa? Saya bisa keluar rumah, saya bisa melakukan sebuah kenikmatan, kata Imam Ghazali. Saya bisa duduk nikmat luar biasa. Saya bisa jalan nikmat luar biasa. Saya jualan walaupun hasilnya sedikit, nikmat luar biasa. Kenapa? Karena sudah dapat petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini penuh dengan nikmat. Jadi beda fikir katanya udah beli hartanya, senang jiwa, Pak, tak pernah senang jiwa. Kesenangan jiwa itu, kata Allah, ketenangan jiwa itu, kesenangan jiwa itu tidak ada lain kecuali dengan berzikir kepada Allah, teringat kepada Allah. Tidak ada cara untuk teringat kepada Allah kecuali kita berdoa dan bersihkan hati dulu. Kalau hati sudah bersih, nya kemangan. Lain gleh mendum, jaro gleh mandum gleh.
Maka ketika dia ingin berbuat maksiat, hati mengatakan hanya hanji, okey, hanji nyembah. Kenapa? Karena kontrolnya di sini. Wal aqli wan nutqi, ya, ini sedikit lagi lah. 2 menit lagi. Dalam berpikir, dalam ngomong itu nikmat semuanya. Ya, nikmat semuanya. Ini gara-gara tadi kunci tadi, Pak. Maka ketika dia berpikir nikmat, dia ngomong juga nikmat, nikmat. Kemudian wasairi al-ma'ani asyarifah wal ladzat ma'a ma yusifuhu anni min min darubil madar wal afar. Ya, ini kita sedikit-sedikit kita baca dulu. Wasairil ma'ani syarifah. Apapun yang saya lakukan tidak berat lagi, kata Imam Ghazali. Beliau memberikan contoh, ya. Bersedekah sudah enak. Bagaimana? Karena hati kagileh, Pak. Sedekah sudah enak. Oh, kamu mati, hana buku mati gini. Hana buku. Ya. Ajal itu kalau sudah sampai ajal, seorang kapanpun bisa meninggal. Sedang duduk meninggal, baca Quran meninggal, jiwanya tenang selalu, Pak. Kenapa? Hatinya sudah bersih tadi, Pak. Ya. Kemudian ma'a ma yasrifu anni min darubil madar wal afat. Saya tidak takut mudarat, tidak takut saya. Tidak takut kalau saya itu ada orang macam-macam kepada saya, tidak takut saya. Kenapa? Allah terus menjaga saya. Kenapa menjaga? Karena petunjuk sudah masuk dalam hati saya. Maka dia tidak takut. Nyo rezeki orangnya hanaya, rezeki pemberi rezeki adalah Allah. Maka akan muncul sendiri nanti. Kalau hati sudah bersih. Tapi sehebat apapun ibadah kita, kalau ini masih kotor, ya apa harap? Kita kendaraan kita bagus, tetapi minyaknya tidak bagus, minyak hanya naget. Kendaraan kita bagus, tapi minyak daboi, minyak apa? Haitem jak. Kenapa airnya tidak bagus? Ini begitu juga. Kita sehat, kita baik, tapi hati tidak baik. Maka yang perbuatan tangan juga akan tidak baik. Ya. Saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6:30. Ya, sudah jam 6:30. Oh ya, ini sedikit 1 menit lagi ya. Ini biar pas titik ya, Mak. Karena kita kuningnya hanya jelas dah titik dah koma ya, Mak. Wa inna li hadhihi ni'am, dengan nikmat yang diberikan ini maka akan muncullah ya Pak. Ini maka muncul. Maka nanti dalam hati kita kibar syukur kepada Allah, hanya muncul syukur kepada Allah ya, Pak. Maka Imam Ghazali mengatakan dengan bersih hati tadi, maka saya akan menikmati hidup ini. Hidup ini nikmat bagi beliau. Saya akan menikmati hidup ini dengan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutalibuni bi syukrihi. Dengan demikian syukur itu akan muncul selalu. Terima kasih ya Allah, karena penjeroh lu ronyo ya Allah. Terima kasih ya Allah, karena tolong lu ronyo ya Allah. Terima kasih ya Allah, karena jauh rezeki lu. Itu muncul sendiri. Wa khidmatihi, dan kita akan terus beribadah kepada Allah. Terima kasih Allah, karena jauhnya. Maka nanti muncul sendiri tanpa dipaksa, Pak. Kita salat qabliyah, kita salat ba'diyah, kan gara-gara kalian urut lain. Nyo gara-gara kalian urut lain. Sedang duduk, ai pegang anak bedah kan dia. Ah, cicik lu bedah bu, Allah Akbar. Lah hati berkerut, Pak. Habisnya ambil naji. Oh my God, kai bedah mendung. Ba'diyahnya hana lu bedah, kadang juga kakek lu bedah. Terpaksa semuanya. Tapi kalau hati sudah bersih tadi, tidak ada terpaksa lagi, Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.